Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Grayston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 11 Januari 2025. Happy weekend teman-teman. Beberapa sentimen data hari ini nggak akan terlalu signifikan mempengaruhi market karena juga penutupan market untuk Amerika Serikat ya. Jadi weekend biasanya para trader banyak yang libur, yaitu teman-teman, dan baru akan mulai aktif lagi nanti tanggal 13 Januari hari Senin. Ya, jadi minggu depan kita akan dapat beberapa rilis data seperti Federal Budget Balance untuk Amerika Serikat, kemudian ada data PPI, and core PPI inflation. Lalu dari Inggris akan ada rilis data CPI, Amerika Serikat juga akan merilis data CPI di hari Rabu, kemudian sisanya ada data terkait dengan initial jobless claim, Philadelphia Fed Manufacturing, itu beberapa data yang akan sangat-sangat penting yang akan mewarnai pasar ya untuk minggu depan. Tetap hati-hati sebab ya market masih sangat-sangat anomali. Kita juga masih menjelang pelantikan dari Presiden US Donald Trump ya yang akan dilakukan di hari Senin. Hari Senin tanggal 20 Januari waktu Indonesia. Waktu Indonesia. Kalau di US mungkin tanggal 19 tidak mulai, teman-teman. Jadi itu market banyak yang wait and see, tidak terlalu terburu-buru mengambil keputusan, dan juga kalau kita lihat dari beberapa statistik ya dari Glassnode menunjukkan bahwa ada short term holder yang gemar melakukan akumulasi pada Bitcoin, namun dari long term holder justru malah melakukan aktivitas distribusi. Ya, price Bitcoin sempat turun sampai 12% akibat distribusi dari long term holder yang melakukan penjualan selama 30 hari terakhir. Jadi ini merupakan sebuah faktor yang menyebabkan kenapa pergerakan dari Bitcoin cenderung korektif. Dan diikuti dengan Bitcoin dominansi yang naik menyebabkan banyak altcoin yang juga mengalami penurunan yang signifikan. Seperti itu. Dari Amerika Serikat juga sudah ada keputusan terkait dengan aset-aset sitaan ya yang memang sempat ditahan gitu dari Department of Justice Amerika Serikat. Sekarang sudah mendapatkan izin untuk melakukan penjualan sampai 69.000 Bitcoin. Izin ya, belum dijual, tapi izinnya udah keluar. Artinya aset-aset sitaan tersebut sudah bisa diperjualkan oleh US. Ya, jadi ya itu sentimen yang tidak begitu bagus untuk pasar. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke beberapa berita, aku mau informasikan dulu ada beberapa token startup mining yang bakalan listing di Gate.io. Teman-teman, ada token AIVA yang akan listing. Ini project berbasiskan dengan AI voice agent. Terus juga ada Feather ya, salah satu project AI dari virtual protocol yang juga akan di listing. Dan token ini bisa teman-teman klaim kalau teman-teman punya GT token minimum 10 GT di wallet exchange dari Gate.io. Caranya klaim gimana? Masuk ke menu ini, pilih startup, kemudian tinggal klaim semua. Kalau kalian yang pakai HP bisa langsung aja di menu home ya, di sana ada menu startup, langsung diklaim. Jangan lupa juga masuk ke menu startup mining. Di sini teman-teman bisa memperoleh beberapa reward token ya, kayak power, kemudian ada BSX yang mana teman-teman bisa staking kalau teman-teman punya USDT. Jadi kalau kalian punya USDT tinggal klik menu stake, kemudian klik max atau berapapun jumlah nominalnya, kemudian konfirmasi untuk melakukan staking. Atau teman-teman yang punya GT bisa langsung staking. Berapa jumlah GT yang kalian punya langsung dikonfirmasi. Saya sendiri sudah staking beberapa aset kelas ya. Jadi tentu saja akan mendapatkan reward lebih besar lagi. Itu buat yang tertarik, linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Teman-teman, Moskow Bitcoin sell off. Kabarnya Rusia mulai menjual Bitcoinnya sebanyak 1032 Bitcoin. Dan ini tentu saja merupakan aksi penjualan karena Rusia sempat
melakukan apa namanya, melakukan penahanan dana dari kasus-kasus kejahatan di Rusia, seperti itu. Sebelumnya terakhir kali Rusia itu pernah jualan Bitcoin di tahun 2023 dan sekarang dia jualan lagi di tahun 2025 ini karena memang, ya mereka pengen melepas aja aset kepemilikan dari Bitcoin yang dimiliki, seperti itu. Kemudian ada FTX yang rumornya kemarin kan akan siap untuk melakukan distribusi, ya kan, dan memang sudah terkonfirmasi sih FTX sudah boleh melakukan distribusi aset, di mana aset tersebut akan didistribusikan lewat beberapa exchange, salah satunya adalah BitGo dan juga Kraken. Gitu teman-teman. Jadi buat yang udah punya aset-aset tersebut bisa mendapatkan klaim dari aset-aset kalian yang masih ketahan di exchange FTX. Ini juga merupakan sebuah sentimen yang negatif untuk pasar. Itu. Selain itu juga ada UK order United Kingdom ya atau Inggris, kerajaan Inggris itu mengklasifikasikan bahwa staking kripto bukanlah skema investasi kolektif, melainkan skema investasi individual. Yang berarti adalah kalau dia tidak masuk ke aset investment yang kolektif, itu berarti regulasinya bisa cenderung lebih longgar dibandingkan sebuah aset yang tergolong kolektif investment atau investasi kolektif yang memang sangat diawasi ketat oleh regulator seperti itu. Jadi ibaratnya untuk crypto staking regulasinya lebih rendah, lebih renggang lah untuk Inggris. Itu jadi sentimen yang cenderung bagus. Donald Trump dikabarkan melakukan kesalahan ya ketika fase pemilu kemarin, di mana kabarnya Donald Trump siap menghadapi tuntutan hukum. Tapi nampaknya Donald Trump tidak akan will not go to jail ya or face any other punishment. Jadi tidak akan ada hukuman untuk Donald Trump ya dalam masalah dari beberapa hal yang memang sebelumnya sempat dikaitkan dengan dia gitu. Salah satunya adalah ada money laundry, kemudian ada ya pornografi gitu. Terus juga ada masalah terkait dengan apa namanya? Kampanye ya, dana kampanye. Itu. Jadi kabarnya Donald Trump tidak akan ditahan. Jadi bisa dengan tenang menjabat. Kemudian ada berita dari Kenya, dikabarkan akan melegalkan Bitcoin dan juga kripto yang lain untuk bisa diperdagangkan di negara tersebut. Negara-negara Afrika memang saat ini sedang menjadi target banyak investasi dari banyak hedge fund. Ya, dari mining kripto, kemudian juga dari apa namanya? Exchange kripto itu mereka dikejar terus, teman. Jadi perkembangan kripto di Eropa, di Afrika dan juga di Asia bagian barat atau Timur Tengah itu sekarang lagi masif-masifnya gitu. Beberapa negara sudah memberikan regulasi yang jelas terhadap kripto dan Kenya pun juga akan melegalkan hal tersebut. Jadi good point. Berita terbaru ada Sonic, Safe dan juga AHT bakalan listing dan bisa diperdagangkan dengan pair Korean won ya, yang mana ini akan listing di Bithumb. Jadi berita bagus untuk 3 token ini. Bithumb adalah sebuah exchange yang sangat gemar untuk pumping sebuah koin yang baru listing. Siapa tahu teman-teman punya token-token tersebut. Kemudian juga ada AI XBT dari Virtual dan juga Chain GPT serta Cookie DAO bakalan listing di Binance. Kemarin harga CGPT udah naik ya. Chain GPT ya udah naik lumayan signifikan dan impact daripada dia akan listing di Binance. Good point untuk beberapa token tersebut. Terus ada Grayscale, kabarnya saat ini sedang melakukan rekonstruksi, melakukan semacam rebalancing untuk aset-aset yang dia miliki terkait dengan kripto. Jadi ada rebalancing aset-aset mana yang masih berpotensi untuk mereka coba untuk kalkulasikan gitu. Jadi update dari Grayscale ya. Cynthia Loomis dikabarkan menunjuk anaknya untuk memimpin subkomite yang akan difokuskan untuk digital asset ya, especially di kripto juga, teman-teman. Jadi Cynthia Loomis ini salah satu senator yang sangat pro sama kripto dan dikabarkan dia akan siap untuk membentuk
subkomite atau bagian dari komite yang dia pimpin, seperti itu, untuk lebih berfokus pada regulasi dan juga seperti apa sih aset digital ini bisa mendapatkan adopsi gitu. Jadi secara regulasi, secara undang-undang itu akan dipersiapkan, dan tentu saja dia menunjuk orang-orang yang terpercaya. Dalam hal ini dia menunjuk anaknya ya, itu untuk memimpin uh, ya hal tersebut. Jadi semoga menjadi good point untuk pasar. JP Morgan mengatakan bahwa regulasi di Uni Eropa terkait dengan penawaran kripto saat ini sedang mengarah kepada Euro stablecoin, di mana regulator dari MiCA sendiri memang tidak mengizinkan beberapa stablecoin yang datang dari Amerika Serikat kayak USDT, ya kan, yang menggunakan pair USDT itu tidak diizinkan. Mereka lebih prefer untuk pakai euro. Ini tujuannya untuk menstabilkan harga euro itu sendiri. Jangan sampai euro kalah ya, karena memang mata uang yang dipakai di Uni Eropa kan euro. Itu. Jadi itu kebijakan terbaru dari Uni Eropa terkait dengan kripto. Lalu ada stablecoin dari Usual. Usual Protocol dikabarkan stablecoin-nya kemarin drop 92 sen. Ini berarti stablecoin-nya turun dari $1 menjadi 0,9 dolar. Oke, itu merupakan hal yang buruk, teman-teman. Karena stablecoin itu kan harus selalu sama ya dengan harga stablecoin acuannya. Dalam hal ini adalah dolar. Seperti itu. Itu berita datang dari Usual, lalu dari berita yang lain datang dari Indonesia. Pengawasan aset kripto di Indonesia resmi beralih ke OJK. Jadi saat ini sudah tidak dalam wewenang dari Bapepti ya, di mana aset kelas dipindahkan ke OJK untuk pengawasan yang lebih komprehensif lah, seperti itu. Itu merujuk pasal 2 ayat 1 huruf A PP tersebut, bahwa pengawasan dan peraturan aset keuangan digital termasuk aset kripto dan juga derivatif yang berkaitan dengan pasar modal beralih dari Bapepti ke OJK. Sementara itu derivatif keuangan berkaitan dengan pasar uang dan valuta asing berada di bawah pengawasan BI sesuai dengan pasal 2 ayat 1 huruf B. PP tersebut atau peraturan perundang-undangan tersebut menetapkan bahwa alih tugas tersebut dimulai tanggal 10 Januari 2025. Oke, berarti sudah berlaku undang-undang yang terbaru untuk peraturan di Indonesia. Itu ya dari beberapa rilis data untuk market, teman-teman. Bitcoin overall akan mendapatkan closing weekly time frame 2 hari ke depannya di hari Senin nanti. Overall kita create candle yang benar-benar menunjukkan keraguan-raguan pada pasar. Kalau seandainya Bitcoin closing di bawah dari level 90 dolar, saya sendiri melihat bahwa pergerakan penurunan lebih lanjut akan berpotensi terjadi pada market. Gitu. Tapi kalau Bitcoin bisa kembali balik naik ke 100.000, itu akan menjadi sentimen yang bullish banget untuk Bitcoin. Gitu. Kemudian kalau Bitcoin cuma berada di range antara 100.000 sampai dengan 90.000, maka market masih dalam posisi ketidakpastian. Dari weekly time frame demikian. Kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, di time frame daily, saat ini pergerakan dari Bitcoin cukup rawan sih, teman-teman. Secara structure market, ya bergerak dalam fase koreksi. Kita bisa consider ini sebagai sebuah channel penurunan, yang menurut saya channel penurunan ini masih sangat-sangat rawan, masih berpotensi banget untuk mengalami fase lanjutan penurunan. Jadi ibaratnya structure-nya seperti ini. Gitu, teman-teman. Ya, secara teknikal juga dia ada broadening wedge di sini dan menunggu konfirmasi dari neckline yang ada di kisaran 92.000. Andai kata kalau Bitcoin udah drop dari level 92.000, ya negatif, teman-teman. Pergerakan Bitcoin akan berpeluang untuk turun lebih signifikan lagi. Jadi benar-benar diambang jurang ya untuk pergerakan dari Bitcoin. Kemudian indeks dolar menguat, emas menguat, Bitcoin dominance juga menguat. Ya itu, teman-teman.
negatif lah untuk altcoin, negatif untuk Bitcoin sebenarnya. Cuman Bitcoin ini masih lebih stabil ya dibandingkan dengan S&P 500 yang memang sudah menuju ke beberapa level gap yang sempat terbentuk karena fase bullish yang lumayan signifikan. Itu. Jadi Bitcoin kali ini rawan banget untuk pergerakannya. Kalau teman-teman memang sudah sempat cuan di market, ada baiknya untuk melakukan aksi profit taking ya di beberapa aset kelas yang teman-teman udah cuan. Gitu. Karena sekali lagi ketidakpastian ini tentu saja akan sangat menyulitkan teman-teman, di mana dari segi price action Bitcoin cenderung korektif, kemudian juga ada beberapa narasi-narasi negatif juga. By the way, Fear and Greed Index di perdagangan kemarin udah mulai turun dari posisi greed ke posisi netral. Tapi posisi netral aja mungkin nggak cukup. Market akan berpotensi untuk kembali di korek-korek ya sampai bisa masuk ke posisi fear ataupun extreme fear. Seperti itu, baru mungkin akan ada pembalikan arah. Jadi di posisi saat ini sebenarnya cukup rawan. Kalau teman-teman yang memang pakai dana dingin, teman-teman yakin sama pergerakan Bitcoin, yang memang masih mau hold, ya nggak ada masalah sih. Tuh, tapi kalau untuk altcoin, waspada ya. Altcoin ini masih akan mendapatkan tekanan jual. Saya perhatikan dari beberapa aset, itu cenderung banyak yang dalam posisi cukup sulit. Ethereum dalam posisi yang cukup sulit, kemudian Dogecoin diambang fase penurunan, BNB masih stabil, Kaspa trennya cenderung negatif, lalu ada Litecoin di beberapa kesempatan mencoba untuk rally, tapi nggak terlalu strong juga. XRP masih coba untuk bertahan, kemudian Solana udah mulai melemah ya, udah mulai terjadi pelemahan, jadi itu sih dari saya secara sentimen, secara news yang mempengaruhi adalah pelantikan dari Donald Trump. Dari technical, indikasinya sih korektif, karena kita melihat ada higher low baru di time frame satu hari dan juga 4 jam. Itu. Jadi, ya itu happy weekend untuk kita semua ya. Video kali ini sekian aja. Semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget untuk tulis di kolom komen channel YouTube ini. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Untuk teman-teman yang punya akun Telegram yang mau join bisa cek langsung di kolom deskripsi. Jadi sekian aja, akhir kata saya Andre. Makasih.